Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Salam sejahtera, salam damai dari Amerika. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Begitupun juga aku di sini dalam keadaan baik-baik dan sehat semua. Oh, sorry. Ya, baru makan. Ini cara menghemat uang di Amerika salah satunya ya. Beli ayam kayak begini ini. Ayam utuh ya, ini dapat 8 potong. Dapat 8 potong ayam Ayam gini-gini. Oh, segede-gede. Ayam Kentucky ya. Cuman $9. Ya, $8 something ya kan. Itu salah satu cara mengingat uang, cara menghemat makan untuk di Amerika saat ini ya kan. Dalam kesempatan ini aku tidak mau membicarakan ayam, but aku mau membicarakan tentang berita kemarin itu, meneruskan berita tentang bagaimana buruknya keadaan di American border, di border Amerika dengan Meksiko, yang ada di daerah Texas, yang ada di daerah Arizona dan California. Itu setelah pemerintah Amerika mempunyai hukum imigrasi namanya Title 42 itu expire. Dan expire kemarin malam ya kan. And then apa yang terjadi sekarang, apakah membaik, apakah memburuk. Dan seperti yang aku bilang, keadaan itu selalu tidak akan pernah membaik. Sekarang ini ya kan, memburuk, yes. Oke, tapi sebelumnya bagi yang sudah subscribe dan sudah kenal Uncle Win, thank you so much. Oke. Tapi yang belum subscribe, go ahead subscribe biar Uncle Win semangat. Juga perkenalkan, nama saya Win, saya dari Jawa Timur, Indonesia. Dan sekarang saya udah menetap di Amerika. Seperti yang kalian ketahui semua, saya juga pernah menjadi illegal imigran. Pernah overstay lama di Amerika, dan saya punya kesempatan untuk bisa merubah status menjadi US citizen. Oke, panjang ceritanya, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya kan. Saya ceritakan di sana panjang lebar. Oke, let's go kembali ke berita tentang ambiarnya border Amerika ya kan. Wow, sejak kemarin saya monitor berita-berita dari semua wahana, dari televisi, dari radio, dari YouTube, itu tentang border itu ya kan. Cerita-cerita dari, ada yang pro, ada yang kontra, ada macam-macam ya kan. But saat ini keadaan di border Amerika, antara Amerika dan Meksiko, sangatlah buruk keadaannya ya kan. Memang situasinya itu, buruknya situasi itu kenapa? Masalahnya itu tidak sesimpel orang nyebrang ya. Masalahnya tidak sesimpel orang ingin nyebrang mencari kerja ke Amerika. Masalahnya tidak di situ. Masalahnya itu sebenarnya ya memang ada orang ya kan, niatnya itu ingin nyebrang ya, mengadu nasib ya kan. Juga ada orang niatnya nyebrang, ingin memang minta perlindungan atau suaka politik. Dan ada lagi orang yang nyebrang memang itu sudah menjadi pekerjaan mereka. Nah, ini pekerjaan apa? Inilah pekerjaan para kartel, para orang-orang dari Meksiko yang menjual obat-obatan terlarang, yang menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Amerika. Apa
Lah itu apa? Masalahnya itu apa? Masalahnya begini. Nah memang Title 42 itu kan, Title 42 itu hukum imigrasi yang diciptakan oleh Presiden Trump dulu waktu ada COVID. Dengan mereka punya Title 42 itu mereka itu bisa langsung memulangkan orang tanpa alasan apapun. Memulangkan orang atau orang-orang yang mau datang ke Amerika ini yang lewat border, itu mereka bisa menolak dengan alasan ini untuk menjaga keselamatan orang Amerika dan karena COVID ya kan. Nah terus setelah beberapa hari kemarin tuh kemarin malam itu expire. Nah semua orang yang pernah ditolak ini kembali lagi, ceritanya kembali lagi. Nah mengapa mereka kembali lagi? Karena ada tersebar berita bahwa American border itu sekarang udah open. Mereka tuh buka kembali. Mereka tuh buka kembali akan meloloskan siapapun orang yang ingin masuk. Ceritanya begitu. Dan siapa yang nyebar berita itu? Wah, ini pro dan kontra. Memang pro dan kontra ya kan. Ya secara kenyataan memang ya kan. Administrasi Biden ini secara kenyataan, but secretly, rahasia, but mereka memang memasukkan ya kan, dari cerita-cerita malah ini dari cerita-cerita petugas, dari cerita petugasnya yang kerja di border itu, mereka itu memang dapat wejangan dari atasan sana. Mereka silahkan mereka masuk semua. Nah, pronya kontranya di sini nih. Lah somehow mereka tidak expected yang mau masuk ini berapa ribu orang. Dikira cuma 100, 200. Dikira mereka bisa handle. Lihat ternyata yang mau masuk ini puluhan ribuan. Dan mereka bisa memproses orang mau cari asylum itu berapa sih, rata-rata 1.000 orang kan. Lihat yang nunggu itu sampai 60.000 orang ceritanya. Itu tiap hari. Nah, kan dan karena banyak kartel juga ya kan, yang diuntungkan banyak kartel juga kan, mereka bisa menyusupkan orang tapi tidak kelihatan. Mereka sambil membawa backpack ya, isinya obat-obat terlarang ke Amerika. Nah, kenapa kok sampai ini ada ceritanya begini, sampai ada orang Meksiko itu, mereka udah di waktu aku ada di lihat itu di wawancara itu, mereka ditanya, "Loh kenapa kau kok kembali lagi?" Dan ditanya udah berapa kali dideportasi. Dia bilang dia udah 3 kali dideportasi tapi tetap aja kembali. Nah, apa maksudnya kalau udah dideportasi tetap kembali? Kalau memang bukan itu pekerjaannya, ya kan? Kalau memang itu pekerjaannya lah, begitu deportasi pulang ke Meksiko gratis, balik lagi jalan ke Amerika, bawa backpack. Mereka dikasih uang sama kartel, bawa backpack isinya kokain atau isinya sekarang ini yang obat yang lagi ngetren dan yang paling membunuh orang di Amerika itu namanya fentanyl. Itu sekarang itu lagi ngetren ya, seperti kalian yang kalau kalian lihat video YouTube tentang di Kensington, Philadelphia itu kenyataan. Tidak cuma di situ, all over Amerika penyakit itu udah merajalela dan sangat membahayakan. But susah diberantas karena memang kalau orang udah kecanduan itu susah sekali untuk get up, Dan bahannya fentanyl itu banyak orang yang tidak tahu kalau mereka itu menggunakan fentanyl, karena mereka itu mengira fentanyl ini cuman heroin, ya kan. Ternyata fentanyl ini kekuatannya 100 kali daripada heroin. Begitu orang menggunakan, akhirnya yang mati. Kebanyakan orang yang mati ini pengguna pertama kali, karena mereka tidak tahu
bahwa yang digunakan itu fentanyl, itu ceritanya. Dan sekarang ini lagi marak-maraknya masuk ke Amerika bareng-bareng dengan orang-orang yang minta suaka politik, ya kan. Dan juga tentang ini ya, tentang orang yang minta suaka politik. Nah, administrasi Biden ini memang somehow memang pro ya, dari pandanganku ya, memang dari pandanganku mereka ini administrasi Biden ini memang pro dengan imigran, ya kan. Dan mereka itu memang mencari masalah, mereka itu create masalah dalam permasalahan ini. Mereka tidak tegas dengan hukum yang mereka jalankan, mereka tidak tegas dengan hukum yang ada sekarang ini. Karena apa? Kalau memang mereka ingin menutup border, bilang aja menutup border tanpa perkecualian, you know. But, dengan alasan humanitari, dengan alasan kalau apa masih bisa, itu loh, masih bisa, kata-kata itu loh. Kalau punya Anda punya alasan asilum, Anda masih bisa. Dan dari kata-kata itulah makanya orang banyak perkiraan the Biden ini open border. Dan kalau mungkin tidak banyak yang video tentang sebenarnya apa yang terjadi ya, cuman ada yang chaos, berita video chaos di border. Kenyataannya orang-orang yang udah masuk ya, ribuan yang orang udah masuk ilegal itu udah memang betul-betul masuk. Memang banyak berita yang tidak tersebar di sana ya. Itu memang Biden administrasi ini, border patrol ini udah memasukkan ribuan orang juga tanpa bekas. Oke, mereka ya dijemput karena apa? Karena mereka juga tidak ingin kayak gerombolan orang homeless di daerah Texas, sama gubernurnya Texas ini. Orang-orang ini dinaikkan bis, dikirim ke New York, ke Chicago, Colorado, Jersey, kemana-mana, ke state mana yang mempunyai hukum sanctuary state. Nah, mereka dinaikkan, terus kemanakah mereka, orang-orang ini kemanakah akhirnya? Ya, of course, yang sanctuary state itu yang biasanya melindungi imigran sekarang tidak nyukupi tempatnya. Udah ditaruh di shelter, taruh di hotel, taruh di mana, akhirnya ya seperti aku bilang tadi, mostly sanctuary state ini hasil kreasinya para orang-orang Demokrat, ya kan? Ya, saat ini Demokrat adalah yang menguasai mereka, ya, presidennya Biden ini. Dan itulah yang aku bilang, mereka itu sekarang mereka menyuarakan state emergency. Mereka pada minta pertolongan state emergency. Oh, kita tidak bisa menampung ini orang, tidak bisa mencukupi makannya ini orang. Mereka bantuan ke pemerintah federal. Nah, ya pemerintah federal akhirnya siapa? Ya Biden lagi, ya kan? Di situ itulah akhirnya apa? Biden ini menciptakan krisis, menciptakan apa ya? Menciptakan lubang untuk dirinya sendiri. That is what happened. Oke. Itu ribuan orang. Oke, udah beberapa hari ini udah ribuan orang sampai gubernur Texas itu meminta bantuan tentara ya, yang untuk ikut mengamankan border ini ya. Mereka karena udah merasa dianggap ini apa ya, ancaman negara, karena udah jadi makanya mereka
para tentara-tentara ini diminta bantuannya untuk dipersiapkan untuk membantu mengatasi hal ini. But it's too late, udah ribuan orang masuk juga. Dan yang perlu Anda ketahui, ribuan orang ini tidak aja dari Amerika Latin, okay? Aku dengar berita itu dari China, itu ada ribuan orang dari China, ribuan, lebih dari 1.000 orang itu dari China. Ternyata nyebrang ke Meksiko, naik pesawat, jadi turis ke Meksiko, lewat Meksiko mereka jalan dari situ, dari habis jalan ke border mereka masuk, mereka minta katanya suaka politik atau apa alasannya, katanya udah tidak bisa jalan lagi, kakinya patah atau jempolnya bengkok. Itu ceritanya begitu. Pokoknya mereka harus meyakinkan petugas bahwa mereka itu ada ancaman kalau mereka kembali ke negaranya atau gimana. All over the world. Dan yaitu, tapi yang paling berat, yang paling mengerikan bagiku adalah tentang kartel. Tentang kartel itu, penyelundupan obat itu yang paling berat, karena memang ini udah di-created, udah diatur. Sepertinya kayak udah didramatiskan, apa ya, kayak udah diatur. Mereka memang menginginkan hal ini terjadi. Kartel itu punya uang, oke? Kartel itu pemerintah Meksiko aja dikuasai kartel. Siapapun pemerintah Meksiko itu kelihatan pemerintah, tapi mereka dipegang oleh kartel-kartel yang, karena mereka tuh punya uang, juga mereka tuh punya senjata, mereka tuh punya kemampuan untuk hal-hal begitu itu. Apalagi kalau cuman untuk menggerakkan orang, makanya mereka bisa aja bikin berita di Amerika Latin, negara Amerika Latin sana, Guatemala, Honduras, El Salvador, negara miskin. Mereka tuh menyebarkan berita bahwa American open border, hanya inilah saatnya, waktunya untuk masuk Amerika, dan that is what happened. Makanya sekarang, Amerika lagi chaos, betul-betul chaos di border itu. Itu panjang sekali, border itu panjang dari Texas, Arizona, Tri-State, California itu. Sekarang kalau kalian lihat beritanya itu bukanlah membaik, tapi semakin memburuk, semakin jelek keadaannya. Yang pasti pengaruhnya bagi teman-teman Indonesia yang ingin ke sini, orang-orang yang masuk itulah akan menjadi saingan kalian untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika. Kalau memang kalian ke Amerika ingin bekerja, dan mereka lebih orang-orang muda, mereka bukan orang-orang anak-anak yang, mereka mostly anak-anak muda umur 20, 30 or less. Jadi ingat itu bagi teman yang ingin ke Amerika, persiapkan uang saku sehingga Anda tidak kehabisan uang saku kalau sampai di Amerika. Karena persiapkan diri Anda untuk mencari pekerjaan di Amerika saat ini tidaklah secepat dan semudah tahun-tahun lalu. Nah, itu kalau niat Anda ke Amerika mau bekerja. Tapi kalau memang niat Anda mau jadi turis, ini saatnya. Cuaca Amerika lagi bagus, mulai musim panas, turis is blooming di mana-mana. Welcome, Amerika selalu good place to see. Banyak tempat-tempat yang bagus, yang indah untuk kalian bisa menikmati. Kalau ingin spend money di Amerika, tempat spend money di Amerika, anywhere you can bring it, 1,000 million whatever you have it to spend it di Amerika, welcome. Oke. Alright, cukup di sini aja Uncle Win bahas berita hari ini. Dan semoga info ini ada manfaatnya. Dan juga terima kasih atas waktunya. Dan ketemu lagi di video Uncle Win yang selanjutnya.
Oke, bye bye, have a nice day.